Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan bagian daripada kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan kepada kita, seperti bulan Ramadan, kewajiban berpuasa Ramadan, tilawah dan ibadah-ibadah lainnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tema, yaitu mempertinggi ibadah sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada manusia berbagai macam bentuk ibadah dengan berbagai macam variasinya, dan variasi-variasi tersebut sungguh sangat indah sehingga manusia bisa memilihnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan itu merupakan satu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, rezeki yang berbentuk amal soleh. Allah Subhanahu wa taala membuka satu bentuk amal soleh kepada manusia dan barangkali tidak memberikannya kepada manusia yang lain. Ada yang diberikan pintu puasa namun dia tidak diberikan pintu sedekah. Ada yang diberikan pintu sedekah akan tetapi dia barangkali tidak dibukakan pintu tahajud dan lain sebagainya. Nah, sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah itu merupakan sebuah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada manusia. Nah, sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah tersebut kepada kita, maka hendaknya kita menjaga ibadah tersebut dengan baik, kita laksanakan dengan kualitas yang terbaik, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa pula. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah di dalam Islam itu bukan hanya sifatnya individual, yang hanya berpikir diri sendiri, berpikir bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah saja, tanpa peduli kepada lingkungan, pada tetangga, kepada kerabat, dan lain sebagainya. Bahkan kita lihat, ada ibadah-ibadah di dalam Islam, itu dinilai seseorang itu sukses dalam ibadahnya, dinilai baik pula imannya, adalah indikasinya adalah perhatian dia kepada orang lain. Seperti kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, man lam ya'man jarahu bawa'iquh, yang dia selalu menyakiti tetangganya. Jadi ada semacam ukuran iman yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang bentuknya adalah perhatian kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan tidak beriman seorang di antara kalian, dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan perut yang kosong. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah di dalam Islam bukan hanya yang sifatnya individual. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah seperti bersolat, berpuasa dan lain sebagainya, akan tetapi ada bagian lain yang barangkali yang bahasa secara kontemporernya disebut dengan ibadah sosial, yang merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa, yang barangkali setiap kita pasti akan melaksanakan atau merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, jiwa perhatian kepada orang atau jiwa memiliki perhatian kepada sesama kaum muslimin ini merupakan satu hal yang memang Rasulullah SAW telah mendidik generasi awal supaya tumbuh perhatiannya kepada sesama kaum muslimin. Dan tidak diperkenankan seorang muslim hidup sendiri, hidup menyendiri tanpa peduli dengan orang lain. Dan tidak ada baiknya bagi seseorang yang menyendiri, menghindari kaum muslimin dan tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Sehingga meskipun kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan meskipun lingkungan tempat kita tinggal itu adalah merupakan bukan lingkungan yang baik, tapi tetap saja kita dianjurkan untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat tersebut. Sehingga Rasulullah menyebutkan seorang muslim yang bergaul dengan manusia, kemudian dia bersabar terhadap ujian yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, itu jauh lebih baik daripada seorang yang menyendiri dan tidak membaur dengan masyarakatnya. Nah, berarti jemaah sekalian dirahmati Allah, kita di dalam agama Islam kita dituntut untuk bersosialisasi, berinteraksi, kemudian saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan inilah merupakan satu perintah daripada Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid." Permisalan seorang muslim, seorang mukmin di dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara mereka, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhu, kalau salah satu organ tubuh tersebut merasa sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh tubuhnya merasakan tidak nyaman. Bisahri wal humma, seperti dia merasakan demam atau dia tidak bisa tidur. Matanya, giginya yang sakit, dia tidak bisa tidur. Kakinya sakit, dia tidak bisa tidur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin satu dengan yang lainnya harus saling tolong-menolong, harus saling bantu-membantu, karena ini merupakan perintah daripada agama dan ini merupakan satu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam permusuhan, di dalam dosa dan permusuhan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya untuk saling tolong-menolong. Seorang muslim hendaknya dia saling tolong-menolong dengan yang lainnya sehingga lengkaplah kehidupannya. Karena mustahil manusia bisa mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan hidupnya di dunia tanpa ada tolong-menolong dari satu dengan yang lainnya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, perintah Rasulullah SAW untuk meningkatkan atau untuk memiliki empati kepada orang-orang yang barangkali mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya, mendapatkan kesulitan di dalam hidup yang barangkali dia jalani dengan kondisi yang sangat sulit. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita saling memperdulikan saudara kita dan saling melihat kondisi mereka. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan orang yang tidak peduli dengan orang Islam, maka dia bukanlah Islam. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat barangkali kita bertanya, kenapa hal ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita? Kenapa hal ini harus kita tanamkan di dalam benak kita sebagai seorang muslim untuk memiliki kepedulian kepada orang lain, kepada sesama kaum muslimin? Karena kita lihat di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya perilaku kita kepada orang lain adalah cerminan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita di akhirat. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia di dunia itu adalah cerminan hidupnya di akhirat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sangat terkenal. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah."
Siapa yang meringankan beban seorang muslim, kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan dan meringankan beban dirinya pada hari kiamat. Jadi kita lihat perilaku manusia di dunia ini, adalah cerminan bagaimana dia hidup di akhirat nanti. Kalau di dunia dia punya perhatian kepada orang lain, melihat orang yang kelaparan, dia ikut berempati, ikut mencarikan solusi, melihat orang yang tidak memiliki rumah, melihat orang yang menderita sakit, melihat anak orang yang tidak sekolah, melihat kaum muslimin yang sulit mendapatkan air bersih, dia berpikir, dia berusaha, dia mencari jalan, itu menjadi bagian daripada agenda kehidupannya. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya usaha kita di dunia itu adalah cerminan kehidupan kita di akhirat. Di dunia kita membantu orang, di akhirat Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita. Dan beban yang paling berat yang dihadapi oleh manusia adalah beban di akhirat. Dan ternyata untuk menghilangkan beban-beban di akhirat yang sangat banyak, mulai dari padang mahsyar, hisab, menunggu, kemudian sirat dan lain sebagainya, beban yang sangat banyak, dan manusia berada dalam kondisi yang sangat lelah. Ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita jalan yang mudah untuk menyelesaikan atau mengatasi hal tersebut. Rasulullah menyebutkan, siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Nah, sehingga ayat ini atau hadis riwayat Imam Muslim ini tadi menjadi pegangan hidup bagi kita. Pada saat kesulitan orang kita hilangkan, maka Allah akan meringankan kesulitan yang kita hadapi nanti pada hari kiamat. Seperti dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan ada seorang muslim yang dia telah meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, "Wahai fulan, apakah engkau punya kebaikan?" Lalu orang tersebut berkata, "Wahai ya Rabb, aku ini adalah seorang pedagang. Aku tidak memiliki kebaikan. Hanya saja pada saat ada orang-orang yang berhutang kepadaku, aku memerintahkan karyawanku untuk menagih hutang tersebut. Kemudian pada saat orang-orang yang berhutang itu berkata, 'Wahai fulan, sungguhnya aku memang memiliki hutang kepadamu, akan tetapi aku dalam keadaan sulit. Tolong berikanlah kemudahan kepadaku.' Kemudian orang tersebut, pedagang tersebut, saudagar tersebut berkata, 'Berikanlah keringanan kepada dia, berikanlah kemudahan kepada dia, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita pada hari kiamat nanti.' Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Wahai hambaku, engkau telah memberikan kemudahan kepada hambaku di dunia, maka pada hari ini aku adalah zat yang paling berhak memberikan kemudahan kepadamu.'" Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis ini tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya perilaku manusia di dunia yang memiliki kepedulian kepada orang lain, perhatian kepada kaum muslimin, maka itu merupakan satu tanda bahwasanya dia akan mendapatkan kemudahan pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita petik pada hari kiamat nanti. Apa yang kita tanam sekarang barangkali kita akan petik nanti beberapa tahun lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Manusia menanamnya sekarang, akan tetapi dia akan memetiknya nanti, apakah di dunia maupun di akhirat. Satu contoh misalnya, ada seseorang yang pada saat dia punya keponakan, dia berikan keponakan itu uang saku. Pada saat dia sekolah, dia berangkat ke sekolah, dia tanya, "Kamu punya uang saku apa tidak?" Dia katakan tidak. Lalu pada saat itu sang paman ini memberikan uang saku yang jumlahnya sangat kecil, hanya beberapa ratus rupiah pada zaman itu. Nah, akan tetapi setelah 10 tahun, ternyata setelah 20 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti terhadap apa yang dulunya dia berikan kepada keponakan-keponakannya itu. Kemudian pada saat ponakan ini berhasil,
kemudian dia sekolahkan anak-anak pamannya itu, disekolahkan sepupu-sepupunya semua, dan itu sebenarnya bukanlah datang tiba-tiba, akan tetapi dia merupakan sebuah benih yang ditanam 20-30 tahun yang lalu, kemudian hari ini ternyata dia bisa memanennya. Nah, sering juga ada ibu-ibu dia cerita sama saya, dia bilang, Ustadz, ibu saya punya kontrakan. Ibu saya punya kontrakan, dan kontrakan tersebut memang dekat dengan tempat tinggal kami. Nah, ternyata yang mengontrak di situ adalah mahasiswa-mahasiswa. Setiap ibu saya masak, maka masakan yang dimasak oleh ibu saya yang kita makan dalam keluarga kita juga diberikan kepada anak-anak yang ngontrak di dekat rumah kita. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat anak ini dewasa, si ibu ini punya anak juga. Pada saat anak si ibu ini dewasa dan dia merantau untuk pergi ke tempat lain untuk kuliah, dan ternyata dia mendapatkan ibu kos memperlakukan anaknya seperti dia memperlakukan anak orang. Semua akan dibalas Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa yang kita tanam hari ini, kita akan petik apakah besok, lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu semuanya tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tercatat rapi di sisi Allah, dan satu hari nanti Allah akan membalasnya dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka hadis-hadis yang kita lihat ini sebenarnya cukuplah, dan ayat-ayat yang kita bacakan tadi cukuplah untuk memotivasi kita semuanya bahwasanya tidak ada ruginya seseorang yang punya perhatian kepada kaum muslimin, mengikuti apa yang dirasakan oleh kaum muslimin, mencari solusi untuk kehidupan mereka, dan mencari hal-hal yang bisa meringankan beban mereka. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semuanya yang berbentuk wabah, dan ini satu hal yang sangat berbahaya. Dan Rasulullah SAW pun telah memberikan peringatan kepada kita kaum muslimin untuk berhati-hati dengan hal tersebut dan mengikuti perintah-perintah Nabi di dalam melaksanakan atau menjalani masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, apabila seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, Allah berikan dia rezeki yang baik, harta yang baik, kemudian posisi, pengaruh, popularitas. Kemudian datanglah seorang yang meminta bantuan kepada dia. Wahai fulan, engkau Allah berikan kecukupan, tolong berikan bantu saya mendapatkan kesulitan, kelaparan, tidak mampu membiayai anak sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu ternyata orang ini tidak memperdulikan, tidak menghiraukan, bahkan mengabaikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini disebutkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya, Inna lillahi 'inda qaumin ni'aman aqarraha 'indahum ma kanu fi hawaijil muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenikmatan pada diri orang-orang tertentu selama orang tersebut masih peduli dengan kebutuhan kaum muslimin. Coba kita lihat, Rasulullah menyebutkan Allah memberikan nikmat kepada orang-orang tertentu, dan Allah akan tetapkan nikmat tersebut pada diri orang tersebut selama dia mau memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Malam yamalluhum, sebelum dia bosan dan enggan untuk mengurusi mereka. Fa idza malluhum naqalaha ila ghairihim, kalau dia sudah merasa bosan dan tak peduli lagi, maka nikmat itu Allah akan pindahkan kepada orang lain. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin adalah salah satu cara untuk mengokohkan dan mengekalkan rezeki dan nikmat yang Allah berikan pada kita. Pada saat kita sudah enggan, tak peduli, tidak lagi merasa bahwasanya perlu bagi kita untuk mempedulikan pada kaum muslimin, maka pada saat itu nikmat itu siap-siap untuk dipindahkan Allah kepada orang lain. Dan
ini bukanlah hadis satu-satunya yang membicarakan tentang hal ini. Hadis yang sangat populer yang sering kita dengar bahwasanya setiap pagi ada 2 malaikat yang berkeliling, tolong rusak harta mereka ya Rabb. Nah, ini kita lihat ya, hadis ini dinilai sahih oleh para ulama di dalam kitab Sahih At-Targhib. Nah, kemudian hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin an'amallahu 'alaihi fatabarrama faqad 'aradat tilka ni'mah lizzawal." Akan tetapi dengan nikmat yang banyak tersebut dan orang banyak yang membutuhkan dirinya, akan tetapi dia menghindar, maka sesungguhnya kenikmatan orang tersebut akan segera musnah, akan segera hilang. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat memperdulikan orang lain, memperhatikan kondisi kaum muslimin adalah salah satu cara kita untuk mengekalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk menambah keberkahan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi dengan nikmat tersebut kita bisa bantu anak sekolah. Dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa membantu kaum muslimin untuk mendapatkan air bersih. Bisa jadi dengan nikmat tersebut kita bisa membantu kaum muslimin untuk mendapatkan listrik, penerangan di rumahnya, atau bisa mendapatkan sekolah atau musalla dan lain sebagainya. Sehingga dengan berbagai macam kegiatan sosial ini, maka dengan tersebut Allah memberikan keberkahan, kemudian Allah akan menetapkan dan mengokohkan harta yang ada pada diri kita tersebut. Nah, kemudian hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini hadis qudsi. Rasulullah SAW menyebutkan ya, yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Anfiq ya bani Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, belanjakan orang lain, nanti aku yang membelanjakan kebutuhanmu. Coba kita lihat di dalam hadis ini. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, hendaklah engkau menafkahi, memberikan belanja, memberikan kebutuhan manusia. Belanjain orang miskin itu. Belanjain pakaian sekolah anak orang miskin itu. Belanjain anak yatim itu. Unfiq alaik, kebutuhanmu aku yang belanjakan," kata Allah. Ini satu hadis yang sungguh luar biasa, yang memberikan semangat kepada kita bahwasanya pada saat seseorang memperdulikan orang lain, maka hajat kebutuhannya ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, zat yang as-samad, yang tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada siapapun. Akan tetapi dia adalah zat yang maha kaya, yang karim, ghani, al-mughni, yang kaya dan maha mengayakan, dan bisa memberikan kenikmatan yang banyak kepada manusia. Maka hadis qudsi ini, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya belanjakan orang lain, belanjakan anak yatim, belanjakan janda, belanjakan orang-orang jompo, belanjakan orang-orang yang du'afa, belanjakan kebutuhan mereka, nanti Allah yang akan belanjakan kebutuhan kita. Maka pada saat kita lihat hadis qudsi yang sungguh luar biasa ini, memberikan jaminan, garanti bahwasanya semua kaum muslimin yang peduli kepada tetangganya, yang peduli kepada lingkungannya, yang peduli kepada karib kerabatnya, yang peduli kepada kaum muslimin di berbagai belahan dunia, maka dia tidak akan susah hidupnya karena belanjanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai bani Adam, belanjakanlah, berikanlah belanja kepada orang lain, nanti kebutuhanmu, kata Allah, aku yang belanjakan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula muttafaqun alaih, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan janda,
wal miskin, dan orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang mujahid di jalan Allah. Au kal qa'imul lail, atau seperti orang yang salat semalam suntuk. Was-sha'imun nahar, atau seperti orang yang berpuasa seharian di siang hari. Orang yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka punya hajat, namun hajat mereka tidak terpenuhi karena penghasilan mereka tidak mencukupi, karena kondisi fisik mereka yang tidak mampu lagi bekerja, atau mereka tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah, maka kepedulian kita kepada mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid fisabilillah, atau orang yang salat semalam suntuk, atau seperti orang yang berpuasa seharian. Maka ini semuanya jamaah sekalian dirahmati Allah, satu kenikmatan yang luar biasa pada saat ada di antara kita kaum muslimin yang dibukakan hatinya untuk peduli kepada kaum muslimin lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia dan menjamin anak keturunannya. Nah, sehingga pada saat kita peduli kepada orang, maka itu sebuah tanda bahwasanya Allah akan meringankan beban kita di akhirat. Pada saat kita peduli kepada kaum muslimin, itu sebagai tanda bahwasanya kita akan memetik hasil yang baik yang telah kita tanam tersebut cepat atau lambat. Nah, kemudian bahwasanya seluruh hajat dan kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi adalah apa yang kita lakukan adalah ibadah yang terbaik. Jihad fisabilillah, puasa, atau salat malam. Dahulu di zaman generasi-generasi terbaik, ada orang yang dianggap ahli ibadah. Biasanya kategorinya dua, berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Kalau disebutkan sebagai kategori ahli ibadah, mesti dua ibadah ini tidak akan lepas dari dirinya. Seperti kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal, pada saat beliau sehari semalam melaksanakan salat sunnah 200 rakaat. Kalau beliau sakit, beliau melaksanakannya 100 rakaat. Ahli ibadah yang biasa dikenal orang shawwam qawwam. Dia adalah seorang yang berpuasa di siang hari, kemudian dia salat di malam hari. Akan tetapi orang yang mempedulikan kepada sesama kaum muslimin, ikut berjuang untuk memenuhi hajat daripada kaum muslimin, bukan hanya dianggap sebagai seorang yang berpuasa, salat malam, tapi lebih dari itu, yaitu sebagai mujahid fisabilillah. Nah, sehingga tentunya ya bagi kita semuanya kaum muslimin, jangan sampai kita tidak ikut andil dalam program-program seperti ini. Apa yang bisa kita mampu lakukan, hendaknya kita lakukan. Apakah itu dalam skop yang kecil atau bergabung dengan kelompok yang besar? Apakah itu sifatnya individual, fardi, atau bisa juga secara berjamaah, secara komunitas dan lain sebagainya. Yang penting kita berusaha untuk mewujudkan ibadah ini, berusaha untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam ibadah ini, ibadah sosial, memperhatikan kaum muslimin. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini kita lihat ada penelitian katanya di dunia, manusia atau orang yang paling gemar bersedekah di dunia ini adalah orang Indonesia. Paling banyak sedekahnya, paling senang bersedekah, dan paling senang untuk berbuat baik. Dan memang kita lihat di lapangan, memang berbagai belahan atau berbagai lapisan masyarakat telah ikut andil di dalam mempedulikan daripada sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, istiqamah di dalam kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Dan barangkali orang-orang yang belum ikut, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya sehingga bisa sama-sama kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.